buka kameranya. Oke. Romo, Suster, sudah tampak di layar wajah putra-putri kita dari kelas 9A, 9B. Inilah dia putra-putri kita kelas 9A dan 9B dari SMP Strada Nawar. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan rekoleksi yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Ibu, Suster. Ada Romo Suharyadi, selamat pagi Romo. Pagi Mister. Ada Suster Ocha ya Romo ya? Betul. Ya, ada juga Suster Baptis ya Romo. Ada Frater Joshua, selamat pagi Frater. Selamat pagi Mister. Selamat pagi Suster Leni. Selamat pagi Suster Yuliani. Baik, itulah dia anak-anak semua pendamping kita pada pagi hari ini, dan juga kita akan didampingi oleh Bapak Ibu Wali kelas 9A 9B. Di layar Zoom juga ada Bu Yanti, Kepala Sekolah. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi Mr. Romo, Suster, anak-anak, selamat pagi. Pagi Bu Yanti. Kita akan segera mulai. Ibu Yanti, apakah dari Strada cabang Bekasi atau pusat dulu atau langsung dari Ibu dulu Bu? Silakan Ibu. Kalau dari rundown-nya akan saya bacakan dulu untuk kita semua. 9A 9B, kegiatan kita pada pagi hari ini kesannya memang padat, tapi saya yakin dan percaya kalau kita mengikuti dengan sepenuh hati akan ada banyak hal-hal baru yang kita dapat, dan juga pastinya akan memberikan kita kekuatan baru dan wawasan yang baru. Untuk 7.30 sampai 7.50 tadi kita sudah presensi ya. Nanti 7.50 sampai jam 8 nanti ada pembukaan. Nanti dari jam 8 sampai 8.30 kita akan mengikuti ibadat. Nah, sambil juga nanti ada pembukaan perkenalan, tujuan dan arti dari retret ini. Kemudian nanti setelah 8.30 sampai jam 10, nah kita akan mengikuti sesi pertama. Judulnya apa? Lambang diri. Istirahatnya kapan Mister? Istirahatnya nanti jam 10 sampai 10.30 ya. Nanti ada lagi guys, sesi 2-nya itu nanti jam 10.30 ya Romo ya? Betul Pak. 10.30 sampai jam 12 nanti ada sesi 2, temanya adalah Aku di Hadapan Tuhan dan Sesama. Nanti jam 12 tepat nanti kita istirahat. Nah, nanti setelah itu baru dilanjutkan kembali oleh Bapak Ibu pendamping dan Bapak Ibu Romo gitu ya Romo ya. Untuk hari pertama ya Romo ya, kurang lebih apakah ada koreksi Romo, Suster, untuk jadwal kegiatan kita pada pagi hari ini? Sudah, betul Pak. Sudah. Baik Romo, terima kasih. Bu Yanti, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Yanti atau dari Strada Pusat Pimpinan Cabang untuk memberikan kata sambutan. Silakan. Para murid SMP Strada Nawar, selamat pagi semuanya. Hari ini yang akan mengikuti rekoleksi kelas 9A dan 9B ya, nanti 17, 18, 9C dan 9D. Romo dan tim Civita, selamat pagi. Suster Baptista dan para suster serta frater dan tim Civita. Hari ini kita selama 2 hari akan bersama dengan kelas 9A dan 9B SMP Strada Nawar. Para siswa sekalian, untuk kegiatan rekoleksi di tahun pelajaran 21-22 memang kita menggandeng Civita. Menggandeng itu artinya kita bekerja sama dengan Civita, karena Civita ini adalah tempat pembinaan karakter bagi kaum muda, dan di sana ada tim yang akan membantu kita bersama bagaimana kita diolah bersama dengan tim dari Civita untuk rekoleksi jenjang SMP. Temanya adalah Who Am I? Artinya bagaimana para siswa semua akan mengenali dirinya, diri masing-masing sendiri dalam proses 2 hari ini, walaupun sudah kenal ya sebenarnya. Oh, saya itu anak yang nggak mau kalah, saya itu anak yang pinter, saya itu anak yang pemalas gitu, itu sudah tahu. Tetapi selama 2 hari ini kita akan dibawa masuk ke dalam, dan nanti harapannya para siswa akan semakin lebih mengenal dirinya. Dan ketika mengenal dirinya, paham, dan dari kepahaman itu akan timbul sebuah kesadaran. Dan setelah sadar, harapannya ketika bersama orang lain itu akan menjadi lebih baik ya, kualitas hubungannya, kemudian apa yang diberikan kepada orang lain dan diberikan kepada sekitar itu karena berdasarkan kesadaran itu jauh lebih baik gitu ya.
lebih baik itu tidak selalu harus diakui orang lain baik, tetapi lebih baik itu ya bagaimana kita ketika ada sesuatu itu menjadi oh ya ini karena memang saya seperti ini gitu ya. Jadi lebih karena kita sadar. Jadi misalnya nanti ketika bertemu dengan orang tua oh ada masalah begini, oh ya karena saya seperti ini maka ada timbul seperti ini. Jadi kesadaran itu selalu dimulai dari diri sendiri, dan harapannya selama 2 hari ini bisa lebih memperdalam bagaimana saya mengenal diri saya, dan ketika saya mengenal diri saya bisa bersama dengan orang lain. Nah, yang saya hormati Romo Suharyadi, Suster, kemudian tim Civita yang lain, kemudian di sini hadir Ibu Rini selaku Kabag Pendidikan SMP, kemudian Bapak Ibu Guru SMP Strada Nawar, oh ya Bu Yanti selaku Kepala Sekolah yang saya hormati, dan juga anak-anak yang Ibu kasihi. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Hari ini memasuki hari pertama untuk giliran SMP Strada Nawar ya. Minggu yang lalu SMP Strada Bakti Wiyata ya anak-anak. Jadi hari ini menjadi hari yang harus kalian syukuri, karena hari ini kalian mendapatkan kesempatan untuk lebih mengenal diri kalian ya. Tadi Bu Rini sudah menyampaikan, dengan rekoleksi ini kalian diajak untuk semakin mendalami siapa dirimu masing-masing ya. Ya, ada yang sudah mengenal, tapi barangkali ada yang juga yang belum mengenal. Tahu dirinya, tetapi namanya kenal itu pasti membutuhkan proses lebih dalam. Maka 2 hari ini silakan dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Meskipun berada di rumah masing-masing, maka segala gangguan yang ada di sekitar kalian tolong disingkirkan dan semua fokus pada acara yang nanti akan kalian ikuti ya. Ibu sungguh yakin anak-anak bisa mengikuti dengan baik dengan bimbingan Romo Suhar, Suster, dan juga tim Civita yang lain. Ibu percaya bahwa kalian nanti bisa mengikuti dan bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari 2 hari pertemuan di dalam rekoleksi ini. Maka terima kasih Mister, Romo, Bapak Ibu, Frater, Suster, dan anak-anak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Perkumpulan Strada dan juga kepada tim Civita. Hari ini sampai dengan hari Jumat, jadi Senin, Selasa, Kamis, Jumat, kami dari SMP Strada Nawar diberi kesempatan untuk mengikut sertakan anak-anak kami dalam kegiatan rekoleksi. Jadi selama 2 hari. Hari ini dan besok itu sejumlah 75 siswa dari kelas 9A dan kelas 9B. Kemudian nanti hari Kamis dan Jumat dari kelas 9C dan kelas 9D. Kami serahkan sepenuhnya kepada tim dari Civita, anak-anak kami kelas 9A dan 9B, serta nantinya 9C dan 9D, untuk mengikuti kegiatan selama 2 hari ini. Semoga dengan kegiatan ini, harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini dan Bu Rini dan Bu Detarini itu bisa terwujud, dan kemudian anak-anak kami tentu saja nantinya bisa semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya. Jadi buka kameranya. Oke, terima kasih yang sudah buka. Masih menunggu yang lainnya. Baik, Romo, untuk waktu dan ruang Zoom selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Romo dan tim Civita. Silakan Romo, terima kasih. Terima kasih Mr. Roy. Yang saya hormati Ibu Rini Agustin, Ibu Bernadetta Rini,
dan yang saya hormati juga Ibu Yanti, Kepala Sekolah SMP Strada Nawar, serta para waka dan Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa, dan puji Tuhan pagi ini kita bisa bertemu di dalam ruang Zoom ini dalam keadaan baik dan cuaca yang semoga tetap cerah hari ini. Hari ini kita akan memulai untuk retreat online kita yang mengambil tema untuk mengenal diri, yaitu Who Am I, dan kita pagi ini akan memasuki refleksi kita yang nanti akan terdiri dari 2 sesi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roy. Ada sesi pertama, lalu kemudian nanti istirahat pukul 10, lalu sesi kedua pukul 10.30 sampai dengan pukul 12. Saudara-saudari sekalian, terima kasih secara khusus kepada Perkumpulan Strada dan secara khusus juga untuk SMP Strada Nawar, dalam hal ini Bu Yanti dan para rekan-rekan guru yang memperkenankan kami untuk menemani para putra-putri selama 2 hari ke depan ini. Maka kita akan membuka rekoleksi kita atau retreat online kita. Mari kita menyiapkan hati, mohon supaya Tuhan memberkati kegiatan kita selama 2 hari ini, sehingga menjadi berkat, menjadi saat yang membawa banyak rahmat bagi kita, terlebih untuk putra-putri yang mengikuti retreat online ini, supaya semuanya berjalan lancar dan setiap putra-putri kita juga semakin mampu untuk mengenali dirinya di hadapan Tuhan dan juga semakin mampu membawa diri secara baik di hadapan Tuhan dan sesama juga. Mari kita menyiapkan hati kita. Mohon berkat Tuhan. Bapak, Ibu Guru, teman-teman para siswa-siswi yang terkasih, marilah kita memulai rangkaian kegiatan rekoleksi kita dengan ibadat sabda. Marilah kita buka rangkaian ibadat ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Kami juga mengucap syukur atas kesempatan ini, di mana kami bisa melihat sejenak pengalaman hidup kami hingga saat ini. Sehingga pengalaman rasa syukur ini menjadi awal bagi kami untuk senantiasa mengenal diri kami secara lebih baik dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon utuslah Roh-Mu agar kami dapat mengikuti rangkaian proses ini demi kebaikan hidup kami, terlebih demi kemuliaan nama-Mu. Semua ini kami panjatkan kepada-Mu melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab kedua Samuel, bab 7 ayat 18 sampai 24. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka di depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Frater Joshua dari OSC, Orde Salib Suci. Frater tuh asalnya dari Medan, lamanya di Bandung. Oke, nanti kita akan berdinamika dengan kelas B. Ya, semoga tetap semangat buat anak-anak SMP Strada Nawar. Terima kasih. Ya, terima kasih Frater. Suster Leni silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Suster Leni, berasal dari Flores, dari Kongregasi Suster-Suster Fransiskan dari Hati Kudus Yesus bersama dengan Suster Ocan. Nanti di kelas 9B saya bersama Frater Joshua dan Suster Yuli akan berdinamika bersama dengan teman-teman di kelas 9B. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Suster Leni. Tadi saya melihat juga ada Suster Yuli ya. Suster Yuli silahkan Suster. Terima kasih Romo. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dan juga teman-temanku semua. Saya Suster Yuliani CB dari Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Saya nanti akan bersama dengan Frater Joshua dan juga Suster Leni akan berdinamika bersama dengan teman-teman dari kelas 9B. Terima kasih. Terima kasih Frater dan para suster, para siswa-siswi sekalian dan Bapak Ibu Guru. Demikian perkenalan dari kami tim Civita untuk pagi ini, dan selain kami akan juga ada Bapak Ibu Guru pendamping ya, yang pasti para siswa-siswi sudah mengenal dengan baik Bapak Ibu Guru dari SMP Strada Nawar. Kita akan berdinamika bersama selama 2 hari ini. Tampaknya jadwalnya panjang ya, tapi kalau teman-teman nanti aktif, kalau mengikuti dengan gembira, nah nanti Romo juga pesan supaya semuanya buka kamera supaya lalu kita bisa melihat wajah adik-adik yang gembira, yang bersemangat, yang percaya diri dari SMP Strada Nawar ini. Nah, lalu kita bisa semakin mengenal, bisa berdinamika dengan lebih seru lagi untuk keduanya. Demikian untuk ibadat pembuka dan perkenalan kita pagi ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada dinamika di kelas masing-masing. Maka nanti setelah ini para siswa-siswi yang dari kelas 9B nanti silahkan keluar dari Zoom ini, lalu kemudian masuk ke Zoom kelas 9B yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pendamping. Sementara kelas A bersama dengan guru pendamping dan kami
silakan tetap tinggal di Zoom yang ada sekarang ini, tidak perlu ikut keluar untuk itu. Davin. Ya. Oh, Davin dah. Oh, ternyata Davin ini ya. Davin. Yang lain mana nih? Yang lain masih banyak yang belum. Ya. Oke, waktunya sudah cukup. Lalu sekarang kita akan mendengarkan nanti masing-masing dari teman-teman kita melihat apa lambang diri mereka. Maka ini kesempatan bagi kita sekarang untuk men-sharingkan, bercerita tentang lambang dirimu. Jadi ini yang jadi sharing kita, bercerita tentang lambang diri, apa lambang dirimu, lalu lambang itu mau mengungkapkan apa tentang dirimu, apa maknanya itu bagimu, supaya teman-teman juga sering tahu satu sama lain, kita supaya semakin juga sering mengenal satu sama lain keunikan-keunikanmu. Oke, kita mulai dulu dari siapa nih yang mau? Ada yang mau memulai? Jadi, sudah ya. Oke, silakan Amel ditunjukkan lambang dirinya, lalu kemudian kamu ceritakan apa itu maknanya, makna lambang itu. Oke. Jelek banget. Saya bikin 2 lambang. Yang ini bunga kamomil. Bunga kamomil ini melambangkan nuansa tenang. Nuansa tenang ini memancarkan diri saya. Ketika sendirian, saya lebih suka nuansa yang tenang. Tapi ketika di luar melambangkan pohon di hutan. Pohon di hutan itu walau mereka tempatnya beda-beda, mereka nggak nentang, terus cepat beradaptasi. Jadi menggambarkan Amel yang orangnya itu tenang kalau sendiri, tetapi ketika bersama orang lain, kamu menjadi pribadi yang ini ya, mudah menyesuaikan diri ya, cepat menyesuaikan diri dan tidak takut untuk berada dimanapun untuk itu ya. Amel, udah menurutmu kamu punya potensi dalam hal apa, Amel? Apa ya? Potensi public speaking. Speaking kayak public speaking. Kamu suka public speaking gitu. Bagus itu latihan untuk percaya diri ya. Hal yang masih perlu kamu perbaiki apa dari dirimu, sifatmu, kebiasaanmu yang perlu diperbaiki apa? Malas. Ya. Ini Amel tapi kan suka membantu ibu ya, membantu orang tua. Ini bagus itu Amel. Anda tahu perjuangan orang tua, maka membantu orang tua juga untuk gitu ya. Bisa lakukan. Oke, terima kasih. Kucing ya. Namanya kucing. Coba ceritakan ketika kok kamu memilih kucing itu apa? Karena dia sifatnya memiliki keberanian. Terus dia juga ada sikap cuek, keegoisan terhadap sesuatu. Dan kemalasan sih, suka tidur. Ini saya sebenarnya mau gambar kura-kura, cuman saya bingung, saya nggak jadi gambar. Saya milih kura-kura karena saya kan kura-kura itu pemalu. Kadang kalau ada wisatawan datang itu langsung nutup diri gitu kan. Itu kura-kura itu keras di luar, tapi lembut di dalam. Jadi ada sisi dirimu yang mungkin kadang masih malu ya, agak malu, lalu di luar itu keras, di dalamnya itu lembut. Jason udah mulai ini, tahu kamu mengembangkan bakat apa nih, Jason? Bakat apa ya? Saya nggak tahu sih rumus saya, tapi saya suka matematika sih. Saya lagi fokus ke pelajaran itu aja. Matematika, oke. Ini bagus. Sedang di matematika. Kalau seni suka nggak?
Ini kurang. Apa seni apa seni musik atau seni? Ya saya kurang di semua seni dari gambar musik itu. Gitu. Oke, nanti dilanjutkan menggambarnya ya, Jasmine ya. Iya teman. Itu diwarnai yang bagus. Terima kasih teman. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya siapa nih? Alvin, sudah selesai belum? Di unmute dulu ya, Mas? Iya, saya baru 70% lah, Pak. Oh, ya. Coba Alvin. Ya. Iya, Pak. Saya gambar setengah muka ya, Pak. Setengah muka. Oh, iya. Gambar apa nih, Kak? Gambar itu, Pak. Monyet, Pak. Oh. Kamu membuat gambar monyet kenapa nih? Iya, Pak. Oh ya, oke. Oke, terus apa makna gambar itu, Vin? Makna gambar monyet ini, saya kadang suka baik juga sama orang, Pak. Suka welcome lah sama orang gitu, Pak. Suka ngelucu atau gimana. Tapi kadang saya juga suka egois, suka iseng gitu, Pak. Oke, ya. Jadi kadang baik sama orang tapi juga kadang juga iseng kan? Iya. Oke. Itu gorila atau monyet biasa kan? Jadi lambang itu. Simpanse sih, Pak. Simpanse. Apa yang menarik dari hewan itu? Ya dia juga pinter juga, Pak, cerdas. Itu hewan yang cerdas itu ya. Jadi melambangkan kamu punya kecerdasan. Kamu kadang itu baik tapi kadang juga mungkin tadi itu lebih apa? Lebih ke usil atau ngerjain orang lain atau suka marah? Kalau ditanya sih pastinya nggak begitu suka marah sih. Enggak ya. Bukan marah berarti ya, lebih pada soal apa? Simpanse. Oke, terima kasih Alvin. Lalu, nah saya mau mengambil yang paling ujung ada siapa ya? Jadi ini saya gambar burung, Romo. Burung. Burung itu kan memiliki kebebasan. Jadi saya mencari dalam diri saya itu mencari kebebasan, Romo. Oh, mencari kebebasan. Burung apa nih, Ganes? Burung apa? Burung semuanya pokoknya yang termasuk burung memiliki kebebasan, Romo. Burung yang melambangkan kebebasan itu ya. Iya, Romo. Jadi sebaiknya nih ya, Ganes, ketika memilih lambang diri, simbol diri, pilihlah burung yang spesifik ya. Jadi burung itu kan burung merak, bisa kan beda banget. Elang itu beda dengan burung hantu. Beda juga dengan burung merak tadi kan. Gitu. Maka burung yang mana yang menjadi lambang dirimu di sana? Gitu. Kalau elang itu kan ini ya ketajaman membaca dan kecepatan. Jadi memperhatikan dengan cepat dan dia tahu momen yang paling tepat begitu ya. Kalau sementara burung hantu kan lambang kebijaksanaan. Orang yang mengamati, tahu yang dibalik yang permukaan yang kelihatan, bijaksana. Sementara burung merak tadi kan burung yang cenderung sombong gitu kan di sini. Nanti Ganes coba di ini ya, lebih diperdalam lagi burung yang jenis apa yang menjadi lambang dirimu. Kebebasan baru satu kan ini. Masih mungkin perlu lebih spesifik lagi. Kalau Ganes menggambarkan dirimu seperti apa, Ganes? Kamu tuh orangnya seperti apa? Ya mungkin saya sedikit usil lah, Romo. Usil. Lalu apa lagi? Mungkin egois juga, Romo. Usil, egois. Oke. Nah, kok kamu menilai dirimu egois kenapa sih? Pokoknya semua yang saya mau harus ada, Romo, gitu. Oh gitu. Jadi lanjut, Ganes. Apa adanya doang, Pak? Ya, silakan. Kayak gini, Pak. Oh ini gambar daun. Ya oke. Coba kamu ceritakan, Willy. Ini daun ini melambangkan
Saya itu telah bertumbuh dewasa, Pak. Telah bertumbuh dewasa. Telah bertumbuh dewasa dan mencapai usia remaja, Pak. Sampai usia remaja. Iya. Nah, sekarang lebih khusus tentang dirimu sendiri, sifatmu tuh, kamu tuh orangnya seperti apa? Nah. Sifat saya itu orangnya seperti orang yang bijak itu, Pak. Selamat pagi, Suster. Mungkin bisa dimulai, nggak apa-apa, Suster ya? Nggak apa-apa ya. Kita mau waktu, kita harus apa waktu. Nanti kalau seandainya pas di mana mereka masuk ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Maaf ya, Suster ya. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, Ibu, mungkin anak-anak sebelum kita mulai dengan rekoleksi ini, mungkin ada yang sudah siap doa atau belum ya? Oke, sebelum kita anak-anak dan suster, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita tolong Michelle memimpin doa ya, Nak ya. Kita tolong ya Michelle ya. Doa singkat saja, Nak. Terima kasih. Oke, Bu. Sekarang. Ya, sekarang nggak apa-apa. Kepada para guru dan suster juga teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami terima kasih atas berkumpulnya kami semua pada kegiatan retreat hari ini. Semoga pada kegiatan retreat yang telah berada di hari kedua ini, kami bisa menjalankannya dengan baik dan maksimal. Semoga retreat kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kami semua dapat mendapatkan hikmah dalam pelajaran yang kami dapatkan hari ini. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, itu sudah ya. Oke. Terima kasih Jordan, Alvia. Oke, open cam dulu. Kalau belum open cam, sister belum mulai ya. Oke, open cam dulu. Yuk, silakan anak-anak. Silakan dibuka. Gregorius, tanggung. Be my refuge, I love. Yes, yes, you chose my station. Now we are surfing the channels. Fast forward with all your forces. You might receive every motion. Yes, yes, nothing's the matter. We are climbing the ladders, flipping, mixing the colors we never thought we've got. Nanti kalau yang nggak open cam, ya, ini Christopher matanya ditutup nih, kenapa dek? Podcastnya juga matanya ditutup kayak gini. Kenapa tuh dek? Ini aplikasi atau memang matanya rusak nih Christopher ini? Ah, cakep gini loh Christopher. Sister terima kasih ya buat Christopher sudah ngirim videonya ya. Ini sister baru lihat nih kecakapan dari Christopher nih. Tadi sister lihat semalam itu sister siapa ya kok matanya ditutup, sister kira karena matanya rusak Christopher. Ternyata cakep ini Christopher. Oke. Siapa lagi? Juan Sander. Terima kasih sudah kirim videonya. Terima kasih banyak deh Juan. Oke. Nah, sekarang sebelum sister mulai, teman-teman secara jujur memberikan reaction sesuai dengan suasana hatimu di pagi hari ini. Berikan reaction. Dan yang kedua,
teman-teman kalau yang tidak buka kamera, suster akan selalu menanyakan. Ya, suster akan selalu bertanya kepadamu. Maka memilih buka kamera atau tutup kamera. Nah, sekarang yang pertama berikan reaction mengenai situasi dirimu, keadaanmu, perasaanmu pagi hari ini. Suster mau lihat. Beri reaction dulu. Ayo. Kita belajar jujur dengan diri. Situasi saya, oke. Cerdik, oke. Siapa lagi? Gabriel, oke. Kita baru lihat 2 nih. Oh, Iren, ya, thank you Iren. Iren hari ini lagi sedih. Oke, Gusti, Juan, Daniel ini biasa saja kayaknya ini. Saya lihat suasana hatinya ini. Siapa lagi? Ini ada Ibu Agustina, ada Ibu Margareta di sini ya. Ibu Agustina. Ya. Mana reaction? Sister hanya minta kasih reaction aja, semua nggak kasih reaction, ini gimana nih? Ayo anak-anak, kasih reaction sesuai suasana hatimu. Oke, Amadea, thank you. Halo teman-teman, tolong kita kerjasama ya. Sister minta tolong kasih reaction aja. Elora, oke. Giovanna. Sister berharap teman-teman jangan merasa rat-rat ini seperti suster memberi pelajaran ya. Kita tidak pelajaran seperti pelajaran IPA, matematika, tetapi kita pelajaran hidup ya, mengenai bagaimana kita mengembangkan kepribadian kita, iman kita kepada Tuhan yang kita percayai dan kita imani. Jadi tidak usah tegang ya. Enggak apa-apa, suster lebih senang kalau kalian menjawab. Seandainya salah, suster lebih menghargai daripada suster bertanya kalian enggak menjawab. Ya, karena ini sudah ada jarak di antara kita. Kita hanya saling menatap, melihat lewat layar. Kalau teman-teman tidak ada merespon apa yang suster sampaikan, nah suster bicara dengan laptop doang nih. Ya. Nah, kalau gitu pagi hari ini kita akan mulai. Suster minta tolong siapa yang bisa memimpin doa hari ini, pagi ini untuk mengawali kegiatan kita, retret kita ini. Siapa yang mau? Siapa? Boleh? SMP Nawar pasti lebih hebat dong. Ayo, kalian anak-anak hebat. Siapa yang bisa memimpin doa di pagi hari ini? Gak apa-apa, sesuai dengan agamanya masing-masing, gak apa-apa. Suster minta tolong, nah, karena kalian tidak ada yang mau, maka suster akan menunjuk. Ya. Suster akan menunjuk Alexander Cedric Neo Baskoro. Alexander, apakah ada Alexander di sini? Hadir, suster. Oke deh. Ini suster hanya lihat rambutnya doang deh. Boleh nggak suster lihat mukanya? Nah ini cakep gini loh. Suster yang hitam aja nunjukin mukanya. Masa kalian harus merasa bersyukur saya nih unik dari orang-orang atau teman-temanku yang ada di layar ini. Suster aja beda, kamu cakep, kamu berharga, makanya tunjukkanlah wajahmu. Ya. Oke, Cedric. Dipanggil Cedric ya, Dek ya? Oke. Silakan, Dek.
teman-teman dan suster, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Pagi ini kami berdoa kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena telah mengumpulkan kami dalam rekoleksi Zoom pada pagi hari ini. Berkatilah aktivitas kami dari pagi hari ini sampai akhir dari rekoleksi hari ini agar dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari ini dan ampuni salah kepada kami. Semoga dengan setia mendampingi putra-putri. Untuk anak-anak, selamat mengikuti rekoleksi. Semoga kegiatan rekoleksi ini berjalan dengan lancar. Demikian Mr. Roy yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam AMDG. Salam AMDG. Terima kasih Bu Rini sudah berkenan memberikan kata sambutan. Nah, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Yanti, kepala sekolah kita. Ibu Yanti, ruang belum dan waktunya kami tersebut. Terima kasih Mr. Roy, Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, dan anak-anak. Selamat pagi, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Baik, pertama dari SMP Strada Nawar, secara khusus kami mengucapkan terima kasih untuk Perkumpulan Strada atau Kantor Strada Pusat yang telah memberikan kesempatan pada kami dari SMP Strada Nawar untuk mengikut sertakan anak-anak kelas 9 melaksanakan kegiatan rekoleksi selama 2 hari. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih juga untuk tim dari Civita, Romo, Frater, Suster, dan tim yang lainnya yang bersedia untuk mendampingi anak-anak kami dalam kegiatan selama 2 hari ini. Oh, mungkin lagi mandi kali ini. Halo Dek. Krista. Jessica Krista, jangan tidur ya. Ini kan dipanggil Bunda tuh, dipanggil Bunda Shanti Shalala. Itu. Iya loh, dipanggil Bunda nih. Aduh, Jessica ini. Belajar kan gitu, lagi ngajar, tiba-tiba dipanggil diem aja, tapi ada namanya gitu, Suster. Krista. Bobo Ayo cantik. Dek. Ya, Yuk, semangat nih. Jessica Krista. Cantik, ayo bukan nak. Jessica Krista, mic-nya error. Oh, mic-nya error. mic-nya error. Oke, Suster Ocan, ulang lagi ya, beri. Mungkin siapa? Selviola, Suster. Selviola. Oke. Ya, silakan. Dia tuh ini yang dikenalin Suster, Selviola cantik ya. Iya loh. Selviola jangan punya dongeng kelihatan selfie, mundur dikit selfie. Nah, aduh, jangan. Mundur lagi dikit. Iya. Kayak lu namanya lo. Oke, lanjut Jessica Dewi dikenalin. dia baik terus kayak jadi bisa diandalkan juga buat kayak kan bareng juga kan untuk jadi sekretaris, jadi dia jadi kayak ya temanmu gitulah tiap pagi gitu untuk chat siapa yang belum absen dan keren. Oke. Ada nggak yang mungkin bikin kamu kesel sama selfie gitu? Nggak apa-apa, itu juga bagian dari perkenalan tuh. Jujur. Nah, tadi kayak kami berdua tuh, Suster Ocan dengan Suster tuh. Jujur aja Dewi, Suster Selviola dengan Jessica Dewi ini sekretaris di kelas 9C. Berdua ini emang sering kerjasama untuk absen teman-temannya setiap hari gitu. Iya. Saling ini dan saling melengkapi gitu. Iya. Berarti kenal dekat kan meskipun pakai chattingan. Ya, dibuka aja itu mic-nya Jessica, enggak apa-apa, unmute. Oke, Jessica Dewi dengan Selviola. Ini mau disampaikan Jessica Dewi tadi selain itu
masih ada nggak yang disampaikan? Kalau sudah mungkin saya Viola ya suster ya, lanjut ya, gantian. Ada lagi Jessica? Udah. Udah, oke. Sekarang saya Viola, silakan mengenalkan Jessica ke kami. Yuk, di-unmute Non. Jadi orangnya baik, seru, terus selalu ada. Lalu? Pintar. Ada lagi? Sama jujur. Jujur, oke. Ada yang mengesalkan nggak buat kamu Selfie? Nggak ada. Nggak ada, oke. Baik, makasih Selfie dan Jessica. Jessica, sekarang Selfie, kamu pilih siapa satu teman untuk nanti perkenalan? Boleh Bene. cewek, boleh cowok? Bene. Bene. Tak pilih dulu ya. Halo Bene. Nah ini nih Bene, Benedictus. Bene. Iya. Mana nih tadi kok hilang dia? Ada kok Bene. Mana nih? Bene. Oh ini. Bene. Halo, bisa on cam Bene? Bene. Benedictus. Oh. Enggak tahu lagi ngapain ini ya. Maaf Bu, Bene lagi ada kendala internet. Oh, internet. Oh, ya udah. JJ infonya. Oke deh, Selfie selain Bene siapa Selfie? Chelsea. Chelsea. Chelsea, oke, Chelsea. Chelsea kamu pilih siapa? Amel deh. Amel. Oke. Amel. Mel. Iya Bu. Nah ini dia Amelia. Nah, silakan mau Chelsea dulu atau Amelia dulu? Mic-nya dibuka aja tuh. Nah, boleh silakan Chelsea. Amel tuh anaknya baik ya, ramah, lembut juga sama beberapa teman yang dekat, terus setia anaknya, bisa diandalkan juga, bisa diajak kerja sama. Kalau kurangnya mungkin agak ceplos-ceplos, cuma saya nggak masalah sih sama ceplos-ceplosnya Amel. Oke, sip. Makasih Chelsea. Amel bener nggak nih? Benar. Oke, sekarang Amel memperkenalkan Chelsea ke kami. Chelsea tuh orangnya bertanggung jawab banget, terus diandalin, baik, pintar, sering kerja sama, terus juga cantik, terus kayak keren gitu kan, terus ya gitu deh. Oke. Ada yang bikin kamu kesel nggak sama Chelsea ini? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Baik, makasih Chelsea dan Amel. Amel pilih satu teman lagi Amel, boleh cewek boleh cowok. Valen. Valen, oke. Ntar ya, suster cari dulu Valen. Halo Valen, mana nih Valen? Oh Valencia. Valen, kamu ngajak kenalan siapa? JJ Bu. JJ ya, oke. JJ. Halo JJ, mana JJ nih? JJ itu namanya siapa sih? Joshua. Jehu siapa? Jehu ini, Jehu Asia Jetro. Oh, ini JJ. Oke, sip, silakan. Valen dulu atau JJ dulu nih? JJ dulu deh. JJ. Oh, JJ ini mirip ya bintang film Robby Sugara tuh. Waduh, itu siapa? Tahu, Suster. Nanti itu bapakmu yang tahu tuh. Oke. Silakan JJ. Oke, halo semuanya. Jadi aku mau kenalin temen aku nih. Satu nih, ini dia sebenarnya bukan temen sih. Dia udah jatuhnya ya karena bestie. Bisa dibilang bestie ya karena aku memang sama Valen ini. karena aku sama Valen tuh deket banget. Nah, jadi tuh Valen ini orangnya dia baik banget parah. Dia habis baik banget. Dia juga orangnya cantik, habis dia cantik juga dia peduli banget kalau lagi cerita. Dia kalau aku lagi kadang-kadang cerita, Len, gue kayak gini-gini, habis itu ditanggepin kayak gimana seadanya aja. Tapi kalaupun kadang nggak masuk, gue marah sih, kadang-kadang kayak gitu. Nah, jadi kayak kalau ada mapel yang nggak aku ngerti juga, aku nanya ke Valen juga karena aku deketnya sama Valen kan, jadi juga karena aku emang deket, aku nanya otomatis ke Valen. Nah, terus juga kalau Valen ini
dia tuh kadang suka lemot, jadi kayak, Len, aku nanya ini ya Len, yang mana? Oh, kayak gitu tuh dia tuh, dia sering kayak gitu. Jadi kalau nanya dia kadang-kadang butuh connect-nya 20 menit dulu tuh, jadi butuh lama tuh, ngobrol terus sampai connect. Nah, habis itu juga Valen ini, dia kalau diajak cerita tuh enak banget, dia bisa diajak cerita dengan gampang, dia mau kamu cerita sepanjang apapun dia juga pasti bakalan dengerin, dia nggak bakalan kayak bosen, terus dia juga bakalan pasti nanggepin, jadi kita kalau mau cerita ke dia gampang banget sih, gitu aja sih. Oh ya, wow lengkap sekali, ini benar-benar sungguh mengenal nih ya, bestie bener nih. Oke, JJ, makasih. Sekarang Valen, bener nggak ini katakan JJ tentang kamu nih? Ya benar. Gimana nih rasanya kamu Valen sebagai bestinya JJ nih? Ya seru sih, soalnya suka cerita juga kan dianya, terus suka Zoom juga bareng teman-teman yang lain, jadi kayak banyak cerita gitu, bantu-bantu dalam pelajaran juga gitu. Ya syukur kayak gitu sih. Oke deh Valen silakan memperkenalkan JJ ke kami. Oke, jadi ini ada sahabat aku namanya JJ. Kita suka sama teman-teman yang lain tuh suka Zoom gitu, jadinya kayak kita suka cerita, suka having time bareng gitu. Terus juga JJ ini kalau lagi nanya pelajaran juga aku sama teman-teman yang lain yang suka bantu juga gitu. Terus dia emang suka banyak banget cerita ke aku tentang apapun itu, dan aku suka nanggepinnya dan suka semangatin juga, soalnya orang kan juga pasti butuh semangat, jadi kayak aku semangatin teman itu kan nggak salah dong. Terus habis itu si JJ ini hobi badminton gitu kan, terus kadang tuh dia kalau Zoom tuh suka ditinggalin gitu, jadi tiba-tiba ngilang gitu kan. Jadi tuh suka bingung ini anaknya kemana kan, jadinya ya gitu deh, kesannya itu aja sih. Oke. Baik, makasih Valen dan JJ, seru sekali nih. Seru dari tadi ketawa-ketawa terus nih. Apalagi Bima senyum-senyum dari tadi loh. Baik, makasih. Iya, tuh Bu Santi tuh kan jempol 2 kali loh. Keren banget ya. Baik, makasih Valen dan JJ. JJ, sekarang pilih satu temanmu yang ingin kamu perkenalkan juga. Oke, siap-siap ya guys. Kalau aku pilih siap-siap guys. Iya, sip. Siapa ya? Siapa J? Aduh. Ayo J, pilih J. Jangan email ya, jangan email Bu Santi lo ya. Nggak apa-apa, bukan kalian bestie Bu. Bisa dong kenalin satu sama lain. Nggak boleh suster ya, harus temen ya suster ya. Iya Bu. Nggak boleh. Oke. Kalau ini dari teman jadi nggak boleh. Yaudah. Aku milih Alex deh. Oh Alex, oke. Suster cari dulu ya, Alex ya. Oke, makasih JJ. Terima kasih. Alex. Halo Alex, mana nih Alex? Alex. Mana dia tuh? Ini anaknya ini. Iya, ini ganteng ini sebenarnya. Ayo buka dulu itu. Alex. Cool banget ini suster. Cool dia. Alex, mungkin backgroundnya di apa saja background, nggak usah pakai background. Wajahmu jadi transparan. Nah, jadi mungkin nggak usah pakai background. Nah, kayak saya senyum. Background kamu jadi antara ada dan tiada. Jadi nggak kelihatan lagi. Kalau Alex ini temani suster. Ibu. Kayak siapa? Kayak penyanyi siapa gitu kayaknya. Iya, dia mirip ini Anmes ya. Iya. Kayaknya cool tenang gitu deh. Ini sih. Iya Lek, kamu pilih siapa Lek? Boleh cewek, boleh cowok? Siapa? Lex, bebas Lex, pilih siapa? Yang seru. Adriel, oke. Adriel, yang baru sembuh. Ayo Adriel, mana? Oh ini. Adriel nih. Nah, ini baru sembuh dari. Oke. Udah sehat Adriel? Sehat? Oke, sip. Lola, kamu kok hilang Lek? Jadi gelap begini? Mungkin lagi ganti tuh kali suster, backgroundnya. Oh iya. Jadi biar mukanya nggak jelas. Iya. Lek. Ini Adriel sudah menunggu Lek. Lek, jangan bobo Lek.
Lek, jangan menghilang loh, Lek. Alek, kau malah bilang ini si Abi sudah menugas dan ini digantung. Iya nih. Aman bu aman, ketemu gitu. Coba Dril, kamu panggil si Alek, Dril. Aman. Betul dia itu. Kenapa dia? Hilang? Laptop saya nge-lag bu, itunya. Jadi saya join live HP sekarang. Oh ya udah, kamu pakai bisa on cam nggak? Pakai HP? Ya. Nah, aduh, tadi tuh kayak Anmes, sekarang kayak Arin Lowah tuh kamu. Nah, kan? Nah, ya kan kayak Aril kan, suster? Codingnya tuh ya, suster ya. Iya, mirip banget nih. Sip, rambutnya juga mantap. Belahannya nggak nahan, belahannya Aril. Mulai kali suster ya. Iya ibu. Ya, Adril nih kayak Katon Bagaskara nih, Adril nih ya. Wah, penyanyi semua. Ya, dia nggak kenal Katon. Oh iya. Ini baru sembuh dari iya, kayak bintang Korea itu siapa yang siapa tuh, lupa aku namanya itu. Yang paling tenar itu loh. Oke deh. Bintang Korea malah. Siapa? Pufi, bintang Korea, Pufi. Udah mulai yuk, Alek kali ya, silakan. Mau Adril dulu atau Alek dulu? Boleh. Adril aja bu dulu bu. Ya deh, Adril dulu deh. Ya nanti selesainya besok pagi nih kalau begini. Maksudnya Alek tuh orang gimana ya? Bantet sih bu, gimana? Jadi orangnya kecil terus gemuk gitu. Jadi ya kayak bantet gitulah. Kalau saya kan kurus, kalau dia bantet gitu. Ya terus kalau serunya dulu kan saya sering mabar tuh PUBG sama dia. Ya dia orangnya gimana ya? Aneh bu, dibilang. Maksudnya anehnya aneh seru. Tiba-tiba ketawa sendiri gitu loh. Humor ya. Gitu ya, suka humor maksudnya. Iya, dia ya tahu sendiri gitulah. Terus apa ya? Yang dikeselin ya nggak ada sih. Nggak ada sih. Plusnya apa? Plusnya apa? Suka bantu atau apa? Ada nggak? Oh, plusnya ya dia membantu lah. Ya kalau misalkan waktu itu sering kalau misalkan aku nggak ada misalkan Google Classroom-nya kodenya aku ketinggalan atau gimana tuh aku nanya ke dia atau tugas-tugas bisa aku nanya ke Alek ini. Ya, Aleknya juga baik sih, mau ngasih juga apa namanya jawaban-jawabannya gitu. Maksudnya bukan jawabannya sih, kayak kode Google Classroom gitu. Oh. Ya gitu. Oke, makasih. Tapi gak nyontek lo ya. Saya tidak menjamin sih kalau saya nyontek. Oke deh. Ya nanti habis ini gak boleh nyontek ya, tapi belajar yang rajin ya. Oke, makasih Adril. Silakan Alek. Kalau si Adril sih juga baik bu orangnya, ya suka bantu kayak gitu bu. Terus? Ya. Terus minusnya nggak ada sih. Minusnya nggak ada, semua plus semua. Ya. Atau kamu takut sama Adril? Enggak. Oh enggak ya. Udah itu aja? Udah itu aja bu. Oke, baik. Makasih ya. Ini si ganteng-ganteng Adril dan Alek. Oke, makasih. Makasih, Bu. Ya, sip. Seru untuk kalian semua. Bentar ya. Lek, tapi on cam lagi dong, Lek. Iya. Ya. Baik, teman-teman. Mungkin tidak bisa semua untuk perkenalan karena waktu kita yang terbatas. Maka terima kasih untuk teman-teman yang sudah percaya diri, terbuka, juga berbagi untuk saling berkenalan ya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi yang pertama, yaitu lambang diri. Suster mau nanya nih, tadi lagunya tadi lagu tentang Here I Am Lord ya. Ini aku tuh selaku Tuhan, itu kan Indonesianya ya. Itu sebenarnya dalam kitab suci Perjanjian Lama itu tokoh siapa ya? Yang dipanggil sampai 3 kali tapi nggak ngerti itu yang manggil sebenarnya Tuhan. Siapa? Ada yang tahu? Valen. Kayaknya dia komat kami tuh mau ngomong sesuatu deh. Apa Len? Siapa Len? Ada yang mau bantu? Amel? Jehosua? Tahu Jeho? Samuel. Sip, pinter banget Samuel. Mantap ini. Dipanggil 3 kali ya. Tapi dia tidak tahu bahwa yang manggil itu adalah Tuhan, dikira Nabi Elia ya itu. Nah, si Samuel ini menjadi seorang nabi ya, yang artinya dia itu kalau dalam kitab suci dia menolong banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang.
Nah, kita semua juga bisa menjadi berkat banyak orang kalau kita sungguh mengenali diri kita sendiri ya. Nah, kenapa sih kita harus kenal dengan diri kita sendiri? Kenapa kira-kira Adril? Kenapa kita harus mengenali diri kita sendiri? Tahu, Bu. Nggak tahu, oke. Siapa nih? Halo si Teresa, bisa on cam nih Teresa? Teresa? Yo Tere, Mbak Tere. Ya mesti gitu. Nah, kayak Mbak Tere dipanggil suster. Mbak Tere. Tere? Oh, udah. Kamu lagi ke WC dong, suster. Iya, kenapa kita harus mengenal diri, Jonathan? Kenapa sih harus kenal diriku sendiri itu? Nggak tahu dah, Bu. Nggak tahu, oke. Sebentar nih, Nicholas. Nah, dia senyum-senyum dari tadi nih. Niko, kenapa harus kenal diri sendiri? Kenal sendiri-sendiri tuh gimana sih, Niko? Yang kamu tahu aja, nggak ada yang salah kok. Saya nggak tahu. Nggak tahu juga. Oke deh. Gracia May? Saya juga nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Mungkin itu suster, mungkin Selsi bisa bantu jawab. Iya deh. Iya, Selsi gimana Selsi? Kalau menurut saya dengan mengenal diri itu kan berarti tahu kekurangan sama kelebihan diri sendiri kan. Dengan tahu kelebihan sama kekurangan diri sendiri, kita bisa ngembangin kelebihannya dan memperbaiki kekurangan diri. Okay. Itu menurut saya sih. Oke, sip banget saya sih ya. Berarti udah selesai dong kalau gitu. Oke ya, makasih. Sip, baik. Benar apa yang dikatakan saya sih ya. Jadi kita perlu mengenal diri kita sendiri supaya kita bisa mengembangkan kelebihan kita, kemampuan kita untuk nanti bisa membantu banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain. Lalu juga mengatasi kekurangan kita atau memperbaiki kekurangan kita. Nah itu ya tujuannya untuk mengenal diri. Seringkali kita tuh kalau ditanya, kamu tuh kayak apa sih? Selalu yang kita ungkapkan itu kecenderungan adalah kekurangan kita. Nah, maka kalau kita hanya berfokus pada kekurangan kita akan terus merasa minder dan gak percaya diri terus-menerus. Lalu merasa selalu kurang dan kurang. Maka dalam sesi ini kita diajak tidak fokus saja pada kekurangan. Kita mau melihat kelebihan kita. Bentarnya ada pesawat lewat nih ya. Kalau kita bisa menerima kelebihan kita akan bersyukur. Tetapi juga kita perlu rendah hati menerima kekurangan kita. Ada juga sih yang kita hanya mau menerima kelebihannya aja, tapi nggak mau menerima kekurangan kita. Nah, artinya berarti kita nggak menjadi orang atau pribadi yang utuh, hanya separuh-separuh ya. Oh, pemalu sih. Lalu? Cuek, sedikit cuek. Ada itu aja. Kelebihan Nicole apa? Itu kan negatifnya. Sekarang suster mau kelebihan Nicole apa? Kelebihannya dulu deh. Apa ya? Mungkin pernah kamu dengar dari ibu guru, mama papa, teman-teman. Atau kamu sendiri juga yakin itu? Enggak ya, aku cuma kurang yakin doang sih. Oke, sekarang yakin aja deh. Apa yang baik dalam suster kasih ke Timur. Halo Timur. Timur. Ya Bu. Iya, bisa on cam suster, Timur. Iya. On cam. Yuk Timur yuk. Ya pun, cakep banget kamu dari tadi suster belum kelihatan. Berantakan Bu. Nggak apa-apa. Suster belum lihat dari tadi mukamu nih. Kamu kan cakep nih. Dah, makasih ya Timur ya. Sip. Ya Bu. Timur. Ya suster, sorry. Oke, Timur bisa share apa yang sudah kamu buat nih ya. Suster tampilin ya. Bentar. Ya. Timur, bentar ya, suster carikan Timur. Isak Timur Bu. Oke. Wow, cakep banget nih gambarmu nih. Nih, gambarnya Timur. Nah, Timur, kenapa kamu gambar ini? Ini hanya kepala kucing atau harimau? Ini kucing Bu. Oh kucing, kenapa kamu melambangkan kucing? Saya itu orangnya cepat,
tapi cuek. Oh gitu. Kelebihanmu apa selain cepat? Ada lagi? Ada lagi Timur? Itu aja sih Bu kayaknya. Oh ya udah, Suster kasih PR ya. Cari 5 kelebihan dalam dirimu ya. Oke? Ya, Suster. Oke, Ya. besok kalau sesinya Suster lagi, Suster akan nanya ya. Ya. Oke, sip. Makasih Timur. Ya, Timur melambangkan diri sebagai kucing. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin nggak bisa semua. Nanti mungkin di sesinya Suster Ochan mungkin juga akan dibahas dikit-dikit ya. Supaya teman-teman ini bisa bercerita kenapa toh lambangku itu ya. Terima kasih untuk yang mengirimkan dan bagus-bagus gambar kalian. Sekarang ini bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Kenapa sih seringkali kita kurang insecure ya? Nah, 그걸 본 네가 또 네가 짜라라라라리 널 보고 있으면 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah. 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play yeah. 짜라라라라리 Lalu ada yang Pamelawan. 나루타요 1 시루타야 2 달리가요 3 4 파멜라 1 파멜라 멜라 1 파멜라 2 파멜라 멜라 2 파멜라 3 파멜라 멜라 3 파멜라 4 파멜라 멜라 4 Pamelawan, igalawang katawan. Pamela 2, kumembot ng ganito. Pamela 3, parang kini. Oke, ini Pamelawan, Pamela tuh ini kan yang baru populer tuh ya di TikTok ini ya. Oke, putar nggak ya coba? Valencia. Oke, nah. Lalu nanti Benedictus juga akan saya putar ya, punya Benedictus. Punya Joshua, punya siapa? Naomi, Jose Franklin tadi sudah ya. Jeho, lalu Jessica Christia, Jesiel. Bagus juga Jesiel itu mengungkapkan nih, mamanya itu mengatakan sesuatu yang menarik nanti ya, Jesiel itu. Orang tua pun jangan kalau anaknya disuruh belajar, orang tuanya juga harus belajar. Jadi orang tua jangan on gitu kan mengatakan waktu itu juga. Ini menarik ini teman-teman. Kita lihat punyanya ini, punya Valencia dulu, Victor Valencia. Oke, halo guys. Jadi hari ini aku mau mencari namaku. Dan perkenalkan dulu, nama aku tuh Brigita Valensa kelas anak teknik, bisa dipanggil Valen, dan ini mamaku. Halo, nama saya Maria Indah Anjarini, orang tua dari Brigita Valencia atau Valen, kelas 9C. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa hal-hal luar biasa yang orang tua berikan kepada anaknya? Apa tuh? Bagi saya, berusaha memberikan yang terbaik untuk anak. Dari dia lahir hingga besar ini, meskipun dalam segala keterbatasan, itu segala sesuatunya kita berikan yang terbaik dan selalu menyebut nama mereka dalam setiap doa-doa. Oke, terima kasih Ma untuk jawabannya. Dan sekarang ini ada pertanyaan yang kedua nih, yaitu apa hal-hal baik yang orang tua berikan kepada anaknya? Silakan. Hal-hal baik yang orang tua berikan kepada anak, yang nomor satu adalah berusaha untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Berusaha untuk rajin berdoa, lalu mensyukuri atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan memberikan contoh untuk tidak sombong, berusaha untuk rendah hati. Oke baik, terima kasih Ma untuk jawabannya tadi. Dan masih ada 2 pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang diharapkan orang tua kepada anaknya? Pastinya kelak mereka bisa mencapai kebahagiaan mereka yang sejati. Karena dengan hati yang bahagia, dengan hati yang sukacita, apapun yang mereka rencanakan, dalam nama Yesus semoga apapun itu dapat terwujud. Oke baik, jadi itu semua. Oke, nah ini cuplikan dari mengapresiasi ini kreatif dan bagus-bagus ya. Ini hanya soal terbatas waktu aja. Halo, selamat datang di podcast Night Project. Bersama saya di sini, Bene, dengan topik kita mengenai Yesus sendiri. Hari ini kita akan ngobrol sedikit nih
Cece, dan juga ada ibu saya. Silakan Bu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elizabeth Mulyani, orang tua dari Benedictus Laszlo Valentino Hutagalo. Saya mempunyai 2 anak, dan Bene merupakan anak kedua. Saya bekerja sebagai PNS di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Oke, di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan nih ke Bunda. Langsung kita mulai aja ya. Dari pertanyaan pertama, apa sih hal-hal luar biasa yang orang tua berikan kepada anaknya? Hal-hal yang luar biasa yang orang tua berikan kepada anaknya itu mungkin bagi saya adalah bahwa orang tua itu sampai tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Jadi hampir setiap saat pasti memikirkan atau mengkhawatirkan keadaan anaknya. Ketika dia di rumah sendiri mengikuti PJJ, apakah si anak sudah makan, apakah si anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, apakah anak bisa menjalankan tugas atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik, apakah si anak bisa mengikuti ulangan atau ujian dan menyelesaikannya dengan baik. Mungkin apakah anak juga kondisinya sakit atau tidak. Ini semua pasti yang selalu dipikirkan oleh orang tua untuk anaknya. Jadi hampir orang tua itu tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Begitu ternyata. Luar biasa ya, cinta orang tua kepada kita anaknya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Apa aja sih hal-hal baik yang orang tua berikan kepada anaknya? Misalnya nih ya, apa sih hal-hal baik yang Bunda sama Ayah kasih ke aku sama kakak? Sejatinya semua orang tua itu akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi orang tua itu pasti akan memperkaya anaknya dengan moral, etika, perilaku. Enggak kan? Masih ya. Ini apa yang bagimu itu mungkin ada nggak yang menyentuh atau yang mengena dari percakapan dengan Mama tadi malam dan podcast? Yang menyentuh kayak orang tua saya tuh sampai lupa buat ngurusin dia sendiri demi kepentingan aku sama kakakku. Jadi kalau sekarang sih kayak keluarga saya tuh lagi di masa-masa sulit ya, kan ada pandemi gitu, tapi orang tua aku tetap berusaha yang terbaik supaya aku tetap dapat di sekolah yang bagus, didaftarin ke sekolah yang lumayan bergengsi. Jadi kayak itu aja gitu ngomong. Kalau itu dari Mama kan mengatakan sampai orang tua tuh dimanapun selalu memikirkan anaknya. Di rumah PJJ-nya bagaimana, kalau sakit pasti juga kepikiran terus. Kalau sedang pergi keluar juga nanti gimana anakku tuh dengan siapa, sedang apa ya, dia baik-baik saja atau enggak. Benedictus sendiri merasakan. Ya, perkenalkan, saya Florentina Selsi dari kelas 9C dan ini adalah mama saya. Saya mamanya Selsi, nama saya Maria Luciana, biasa dipanggil Lucia. Oke, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke mama saya ya. Yang pertama, apa hal-hal luar biasa yang orang tua berikan kepada anak? Yang pasti kalau saya sebagai orang tua mamanya Selsi, orang tua selalu memberikan perhatian, kasih sayang, cinta sepenuhnya. Begitu Selsi. Ada lagi? Yang pasti ajarin ya, memberikan nutrisi yang baik ya, memberikan kebahagiaan. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa hal-hal baik yang orang tua berikan kepada anaknya? Hal-hal baik yang pasti
kita sebagai orang tua mengajarkan terkait bagaimana yang baik ya, yang tidak baik begitu ya, pasti diajarkan, kemudian memberikan ilmu pengetahuan ya, yang pasti supaya pengetahuannya Selsi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para siswa-siswi yang terkasih, rekan-rekan tim Civita, serta Bapak Ibu Guru sekalian yang dikasihi Tuhan, orang perlu memiliki pemahaman diri yang benar supaya ia juga mampu mengarah kepada sikap hidup dan pertumbuhan yang benar pula. Selama 2 hari ini kita bersama-sama menekuni saat-saat untuk lebih masuk dalam diri kita, menyadari kembali siapakah diri kita di hadapan Allah. Maka mari kita kembali membuka hati kita kepada Tuhan dan mohon agar Roh Kudus yang membimbing kita juga berkenan menyucikan hati kita yang pada hari ini ingin bersama-sama menutup retreat kita dengan Ekaristi syukur. Syukur atas kebaikan Tuhan dan syukur bahwa Ia terus berjanji untuk menemani perjalanan kita menyongsong masa depan yang lebih cerah. Mari kita menyiapkan hati, kita mengakui di hadapan Tuhan atas dosa dan kelemahan kita, dan mohon agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan Ekaristi suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersama berkumpul dalam Ekaristi ini untuk menyatukan hati kami, mengungkapkan rasa syukur kami atas kebaikan-kebaikan-Mu, dan kami mohon, semoga hati kami semakin terbuka terhadap Putra-Mu. Berilah kami semangat di dalam menghayati sabdanya dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya bab 1 ayat 10 dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom.
Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, lalu kemarilah, dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-menyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang.
Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat yang terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu jangan suka disebut rabi, sebab hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang kesempatan bagi perwakilan siswa dari kelas 9A dan 9B untuk men-sharingkan pengalaman retret 2 hari ini secara online. Maka kepada 2 siswa yang telah dipilih, silahkan untuk sharing. Dari kelas 9A dulu. Silakan. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran Putri. Saya, oke. Jadi kemarin kan sama hari ini kita udah retret 2 hari, dan menurut saya salah satu aktivitas yang menarik dari retret kita ini yaitu aktivitas yang dimana kita melambangkan diri gitu. Soalnya aktivitas ini mengajak kita untuk lebih mengenal diri kita lebih dalam lagi. Dan salah satu yang menarik juga itu yang topiknya bagaimana Tuhan memandang umatnya. Jadi dari topik ini saya belajar bahwa Tuhan memandang semua umatnya itu sama, meskipun mereka punya kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Jadi dari retret ini yang paling saya belajar itu kita harus mengasihi sesama kita, keluarga kita, teman-teman kita semuanya, mengasihi mereka tanpa memandang fisik ataupun sifat ataupun kekurangan dan kelebihannya. Karena di hadapan Tuhan kita semua itu sama, dan Tuhan mengasihi kita semua tanpa memandang kekurangan dan kelebihan kita. Jadi ingin sharing atau menceritakan pengalaman saya selama 2 hari ini. Pertama, saya ingin bersyukur dulu kepada Tuhan kiranya kita masih dapat bertemu, juga masih dapat melaksanakan retret walaupun keadaannya online seperti ini ya. Menurut saya kegiatannya lumayan seru, apalagi online gini ya, mungkin agak sulit untuk agak terbatas untuk kegiatan-kegiatannya. Materinya menurut saya lumayan cocok untuk kita karena berhubungan banget dengan kita perkembangan anak remaja gitu. Misal seperti materi yang pertama kemarin yaitu lambang diri kita. Kita sebagai remaja apalagi kita harus mengetahui lambang diri kita. Apalagi misalnya nanti kita SMA juga tahu kan kita orang yang IPA atau orang yang IPS gimana gitu kan. Maka diajarin saya sendiri itu menurut saya termasuk materi yang menarik. Juga materinya berhubungan semua dari yang pertama sampai terakhir, yaitu kita harus bertumbuh dalam Tuhan, juga mengasihi sesama dalam kebaikan kita, dan juga memperbaiki kekurangan yang masih ada di dalam diri kita. Juga menurut saya sudah mulai mencoba untuk semakin memahami lagi, mengerti lagi lambang diri yang paling cocok dengan diri saya dan juga mengasihi di kegiatan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan para siswa-siswi sekalian, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita ini punya seorang guru. Dan kalau teman-teman sekalian, adik-adik itu di sekolah, mungkin kadang-kadang mengamati ya suatu ketika. Amatilah Bapak Ibu gurumu. Seorang guru yang baik
dalam pikirannya, dalam hatinya sungguh punya kerinduan bahwa setiap anak didiknya itu menguasai, pada akhirnya bisa menguasai ilmu yang diajarkan kepada mereka. Tetapi seorang guru yang bagus itu juga akan melihat bahwa tujuan itu bisa jadi nanti berbeda-beda hasilnya pada masing-masing siswa. Tetapi masing-masing diajak untuk terus bertumbuh, belajar, dibimbing, dan akhirnya mereka mencapai apa yang disebut sebagai menguasai, paham, dan bisa melakukan seperti yang dipelajari itu. Dan kita beruntung, kita bersyukur, kita punya seorang guru yang sangat luar biasa. Dan guru kita kalian adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya satu rabimu, hanya satu gurumu, yaitu Kristus. Karena itu, jadikanlah Kristus sebagai teladan, sebagai pedoman hidupmu. Seluruh sabdanya, tindakannya, teladan, dan bahkan juga kasihnya kepada kita, jadikanlah itu sebagai pedoman utama di dalam hidup kita. Lebih dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga memohon agar guru kami yang telah mendahului kami, agar tetap mendapat tempat di sisimu. Dan guru yang masih bersama kami, selalu diberi kesehatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami memuji dan meluhurkan nama-Mu. Kami bersyukur atas segala berkah yang telah diberikan oleh-Mu kepada kami, anak-anak kelas 9 SMP Seradanawar. Sebab kami sampai saat ini mampu melangkah lebih lanjut dengan usaha-usaha yang sudah kami lakukan untuk mencapai cita-cita yang akan kami capai di masa depan nanti. Ya Roh Kudus, kami mohon kepada-Mu atas kelancaran yang Engkau berikan dalam melaksanakan kegiatan ujian yang tidak lama lagi akan kami lakukan. Semoga usaha-usaha yang akan kami berikan pada ujian kelulusan ini akan disambut dengan hasil yang terbaik untuk kami semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga mengingat dan mendoakan anggota komunitas SMP Seradanawar yang sedang sakit, yang sedang mungkin bisa dalam masa isoman untuk kesembuhan, juga anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi yang sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan kesehatan mereka, dan bagi yang sakit juga diberikan rahmat, penghiburan, kekuatan, kesabaran untuk berproses supaya kembali menjadi sehat dan tetap diberikan kegembiraan dan sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, dengarkanlah anak-anak-Mu ini, dan berkatilah mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sepada kemurahan-Mu kami mermati, kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pengorbanan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan dan kesejahteraan keluarga besar SMP Strada Nawar ini menggenapi karya pengudusan-Mu dalam diri kami, menumbuhkan kami dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri, serta mampukan kami untuk semakin tekun di dalam tanggung jawab dan tugas kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Mari kita secara khusus mengingat Bapak Ibu Guru pendidik kita yang telah mendahului kita kembali ke hadirat Allah. Juga untuk anggota keluarga kita. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan untuk
hari-hari ke depan yang sungguh kita mohon, kita harapkan untuk hidup kita. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan sembarang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, terus serta muji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persoalan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk rahmat kita dan pelajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebagai berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah menurunkan dosa kami, tetapi beratlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan sang anak domba. Tuhan, setelah dahulu saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Aku hendak mewartakan karya-Mu yang agung. Aku hendak bergembira dan bersukaria, seraya memuji nama-Mu yang maha tinggi. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang maha luhur, selama 2 hari ini kami telah Kau bimbing melalui suster, melalui frater, untuk mengenal diri kami secara lebih baik, semakin juga meyakini bahwa rancangan-Mu atas hidup kami adalah sungguh indah dan baik. Maka berkatilah kami dan syukur kepadamu atas bimbingan-Mu. Semoga putra-putri kelas 9 SMP Strada Nawar semakin berani juga memperjuangkan hidup yang baik, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Sebagaimana putramu yang telah wafat untuk membela kami,
Dia yang menjadi satu-satunya guru dan pemimpin yang menuntun kami kepada kehidupan yang lebih baik dan pada akhirnya pada kerajaan surga. Sebab Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari, mari kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Nanti setelah misa akan ada ucapan terima kasih dari tim Civita dan juga kemudian nanti dari pihak sekolah. Mari kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga siswa-siswi sekalian dan Bapak Ibu Guru di dalam tugas-tugas ke depan, ujian-ujian yang akan dilalui, rencana untuk studi ke tingkat sekolah menengah atas, dan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sehari-hari yang ditekuni sebagai pendidik, selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian dan siswa-siswi, dengan demikian Ekaristi syukur kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus.